Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan menunjukkan kepada anak-anak bagaimana cara mengerjakan soal PAS semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Ini adalah halaman awal yang anak-anak akan temukan ketika pertama kali mengklik link atau klik link yang sudah disiapkan di Classroom. Nah, pertama anak-anak perhatikan di sini ada header ya, ada judul penilaian akhir semester ganjil. Nanti akan muncul mapel di sini. Kemudian tata tertib, bagian berikutnya adalah tata tertib. Silahkan anak-anak baca dengan seksama tata tertib ini agar pelaksanaan selama ujian anak-anak berjalan dengan lancar. Kemudian jika sudah dirasa pas, sudah dirasa anak-anak membaca dan memahami seluruh tata tertib ini, anak-anak kemudian ke bagian berikutnya. Saya telah membaca dengan seksama tata tertib peserta ujian tersebut. Kemudian ini dicentang, baru kemudian klik berikutnya atau next. Di bagian berikutnya, anak-anak akan diminta untuk mengisi identitas. Silahkan tuliskan nama lengkap di sini. Tulis dengan huruf kapital, berarti anak-anak harus menuliskannya dengan huruf kapital seluruhnya. Misalkan Abdul Muhsin, huruf kapital seluruhnya seperti ini. Kemudian di bawahnya silahkan anak-anak pilih kelas berapa, tentukan kelas sesuai dengan kelas masing-masing. Ini saya contohkan saja. Kemudian nomor peserta ini didapat atau anak-anak bisa ketikkan dengan melihat nomor yang terdapat pada kartu ujian. Saya contohkan saja nomor peserta seperti ini. Kemudian tokennya nanti akan diberikan oleh pengawas ruang. Jadi tokennya nanti akan diberikan oleh pengawas ruang. Ini contoh saja. Jika sudah benar akan seperti ini. Kemudian anak-anak klik next. Di bagian berikutnya ada jenis soal pilihan ganda. Pilihan ganda seperti biasa, anak-anak tinggal menentukan jawabannya saja, memilih salah satu ya, memilih salah satu. Ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya. Nanti akan ada beberapa soal di sini. Kemudian di bagian berikutnya klik next. Ada soal multiple respon. Pilih satu atau lebih jawaban yang dianggap benar. Nah, kalau tandanya kotak seperti ini, berarti jawabannya lebih dari satu. Ya, diingat-ingat jawabannya lebih dari satu. Berikut yang termasuk jenis makanan. Tinggal anak-anak centang yang mana yang dianggap benar. Ya, yang dianggap benar. Kemudian, setelah selesai, di bagian soal multiple respon, ada lagi next. Soal menjodohkan. Nah, ini baru anak-anak. Jadi soal menjodohkan ini adalah salah satu jenis soal AKM yang harus dikerjakan. Bagaimana cara menjodohkan? Coba perhatikan di sini nama, negara, dan ibu kotanya. Di bagian sisi kiri ini adalah nama negara. Kemudian di bagian atas, baris paling atas, ini adalah nama kota atau ibu kota. Silakan anak-anak cocokkan dengan cara India. Itu ibu kotanya mana? Apakah Jakarta, Brazil, Paris, Berlin, atau New Delhi? India ternyata ibu kotanya New Delhi, berarti yang dipilih adalah yang ini. Gitu ya. Ini India pasangannya New Delhi. Milih Berlin juga bisa. Jadi ini milihnya hanya salah satu aja ya, New Delhi. Kemudian Indonesia ibu kotanya Jakarta, berarti dia Indonesia lurus dengan Jakarta. Brazil lurus dengan Brazil. Ada tanda merah seperti ini dibiarkan saja sampai semuanya terjawab. Kemudian Perancis, ibu kotanya ternyata Paris. Dan Jerman adalah Berlin. Nah, yang tanda merah langsung hilang anak-anak. Ini cara menjawab untuk soal menjodohkan. Jadi diperhatikan di kolom sebelah kiri, ini adalah pemantiknya atau nama negara kalau dicontoh soal ini. Sedangkan di bagian atas adalah pasangannya. Kemudian klik next. Di bagian berikutnya adalah soal benar salah. Ini anak-anak tinggal menjawab atau memilih salah satu saja. Ya. Surabaya adalah ibu kota Indonesia. Benar atau salah? Salah, misalkan begitu ya. Kemudian next. Nah, yang terakhir adalah bagian soal yang terakhir adalah uraian singkat. Uraian singkat ini terdiri dari satu atau dua suku kata. Ya, saat ini ibu kota Indonesia adalah anak-anak tinggal menjawab saja. Jakarta, misalkan begitu. Begitu anak-anak klik submit, nanti setelah klik submit, seluruh soal akan terkirim dan sudah selesai mengerjakan soal penilaian akhir semester. Jadi ada 5 jenis soal. Ada uraian singkat, kemudian ada soal benar salah, kemudian ada soal menjodohkan,
kemudian ada soal multiple respon atau jawaban lebih dari satu, dan yang kelima adalah soal pilihan ganda. Demikian penjelasan mengenai bagaimana cara mengerjakan soal penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Jika ada yang belum jelas, bisa disampaikan di kolom komentar atau ditanyakan ke wali kelas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.